Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arbi Kurniawan, BP 1911513011. Baiklah, eh, saya akan mencoba menjelaskan laporan akhir dari Praktikum Organisasi dan Komputer 2 Modul 5. Jadi pada modul 5 ini itu adalah tentang Uniprocessor Trace, di mana tujuan dari praktikum ini adalah untuk memperlihatkan di mana bahwa tiap program itu memiliki lokalitas yang berbeda. Nah, untuk lokalitas sendiri itu adalah di mana eh, lokalitas itu adalah bagaimana cara dari program itu sendiri dalam me- menempatkan atau fetch data-data atau instruksi dari dari memori sendiri. Jadi pada percobaan kali ini kita akan melihat eh, beberapa program memory trace yaitu Hydro, NASA, CXP, MDLJD, EARCOM, Wave, SWM, dan UCOM. Di mana tiap program ini sendiri itu akan memiliki lokalitas yang berbeda-beda. Nah, mungkin langsung saja mencoba dari praktikum ini. Di sini kita akan menggunakan SMP Chase di mana itu konfigurasi sistemnya. Yang pertama adalah dari prosesornya is SMP, lalu number of processor satu ada terus protokolnya di sini eh, MSI, terus bus abbreviationnya random, directory protokolnya tidak ada. Mungkin saya coba saja di sini buat. Jadi di sini digunakan SMP number of processor satu, protokol MSI, busnya random. eh, Pada main memory itu lebar datanya 16 bit. eh, Lalu ada blocks in memorinya di mana itu ukurannya 8192, block size-nya 32 byte, main memory size 256 kilobyte, dan di sini ada pada konfigurasi cache-nya itu 128 di block in cache-nya dan cache size-nya 4 kilobyte. Nah, mungkin langsung saja kita tes. Di sini itu menggunakan yang pertama adalah Hydro. Nah, complete. Nah, jika dilihat di sini itu di sini ada global hits dan miss. Jadi pada percobaan ini untuk mendeterminasikan mana lokalitas yang bagus itu adalah kita melihat pada number hits dan miss dari program ini. Dimana jika semakin bagus hitsnya dan missnya itu semakin sedikit, maka itu programnya sendiri akan uh, uh, lebih bagus gitu. Jadi jika missnya sedikit dan hitsnya bagus, hits rate-nya, maka itu program yang bagus lokalitasnya. Jadi di sini bisa dilihat itu pada Hydro sendiri hits dan uh, hits rate-nya dan miss rate-nya. Ini bisa dilihat itu pada Hydro itu pada program Hydro di mana hitsnya itu 85% dan missnya itu sekitar 14%. Nah, di sini sendiri ada beberapa memory trace yang akan kita gunakan. Yang pertama itu kan tadi Hydro, di mana dia menggunakan bahasa Fortran, di mana ini dia digunakan untuk hydrochemical Navier equation untuk mengkalkulasi galactical jets.
Lalu di sini ada kita menggunakan NASA, di mana dia 7 program kernels of operation yang biasanya digunakan pada NASA application. Lalu ada di sini CXP dengan bahasa C. Lalu ada MDLGD menggunakan bahasa Fortran. Lalu ada EAR menggunakan bahasa C, COM bahasa C, Wave bahasa Fortran, SWM bahasa Fortran, dan UCOM yang terakhir di mana menggunakan bahasa C. Nah, di sini adalah mungkin contoh-contoh program yang akan kita gunakan untuk mengetes lokalitas mana yang terbaik pada program ini. Nah, mungkin untuk melihat lokalitasnya sendiri, sebelumnya saya sudah melakukan pada percobaan sebelumnya di sini. Jadi di sini kita bisa melihat itu pada hydro. Di sini ya tadi hit rate-nya itu 85% dan miss-nya itu ada sekitar 18%. Lalu ada pada NASA di sini hit rate-nya 84% dan miss rate-nya itu ada 15%. Lalu ada CXP dengan hit rate-nya 99% dan miss-nya itu 0,74%. Lalu ada MDLGD dengan miss rate 85% dan miss-nya sekitar 14,78%. Lalu ada EAR di sini, program EAR dengan hit rate-nya 89% dengan hit miss-nya 10%. Lalu ada COM dengan hit rate itu 82% dengan hit miss-nya 17%. Lalu ada Wave dengan hit rate-nya 82% dan hit miss-nya 17%. Dan yang selanjutnya ada SWM dengan hit rate-nya 80% dan hit miss-nya itu 19%. Dan yang terakhir itu adalah pada UCOM dengan hit rate-nya 82% dan hit miss-nya 17%. Nah, mungkin itu adalah hasil-hasil program lokalitas yang dicoba pada percobaan modul 5 ini. Nah, selanjutnya mungkin langsung saja pada pertanyaan di modul ini. Nah, apakah semua program ini memiliki tingkat lokalitas yang sama? Tentu saja tidak ya, karena bisa dilihat setelah kita melakukan percobaan sendiri itu di mana setiap lokalitas ini sendiri itu memiliki hit rates dan miss rate yang berbeda. Tentu saja dia lokalitasnya berbeda tiap-tiap program ini. Selanjutnya itu manakah program yang memiliki lokalitas terbaik dan terburuk? Nah, setelah saya melakukan percobaan seluruhnya tadi, itu dapat dilihat itu di percobaan ini itu lokalitas terbaik itu terdapat pada tadi CXP. Nah, di sini CXP dengan hit rate-nya 99% dan miss-nya itu 0,74%. Dan yang paling terburuk itu ada pada program SWM. Di sini dengan hit rate-nya itu adalah 80,7 dan miss rate-nya 19%. Nah, selanjutnya itu apakah menurut Anda perancangan sistem memori yang memanfaatkan lokalitas program ini dapat meningkatkan sistem kinerja? Tentu saja jika perancangan sistem dari memorinya pada lokalitas program itu jadi lebih bagus, di mana hit rate-nya itu tinggi seperti CXP dengan miss rate yang rendah, maka tentu saja ini akan meningkatkan kinerja dari sistem. Di mana jika misalnya pada program itu terjadi suatu miss rate, maka pada prosesor itu dia akan melakukan lagi hits pada local memory atau pada memorinya, di
di mana itu akan membuat uh, untuk mengambil suatu instruksinya itu akan menjadi lebih lama. Nah, itu bisa tentu saja itu akan membuat membuat lokalitasnya itu menjadi lebih buruk dan tentu saja kinerja sistem akan menjadi lebih lambat jika tingkat lokalitasnya itu lebih rendah. Jadi semakin bagus tingkat lokalitas dari suatu program, maka akan lebih meningkatkan kinerja dari sistem sendiri. Lalu selama pengembangan percobaan, Anda dapat mengamati secara grafis secara umum bagaimana misret menurun ketika pelaksanaan program berjalan maju. Nah, jadi jika dilihat sebelum tadi itu pada percobaan itu semakin di sini tadi ya semakin lama itu misratnya itu akan semakin turun. Ya, misratnya akan menurun. Jadi alasan dari kenapa ini terjadi sendiri. Jadi pada lokalitas itu sendiri itu terdapat dua. Jadi ada special location di mana pada instruksi itu akan di store pada nearby di mana nearby akan di store di dekat instruksi yang sebelumnya baru saja dieksekusi dan akan dilakukan eksekusi lagi. Lalu ada juga temporal lokalitas di mana di mana instruksi yang baru saja dieksekusi itu akan memiliki kesempatan yang besar akan dilakukan eksekusi lagi. Jadi dari special location ini dapat kita ketahui di mana saat eh, saat eh, saat melakukan lokalitas itu, jika sudah terjadinya instruksi itu sudah dieksekusi, maka eksekusi yang di store di nearby itu akan memiliki kesempatan yang tinggi akan dilakukan lagi eksekusi. Jadi untuk mengambil instruksi yang sudah sebelumnya dieksekusi itu dari prosesor itu dia tinggal mengambil lagi yang sudah eksekusi sebelumnya. Jadi tentu saja itu akan membuat hitsnya menjadi lebih tinggi. Jadi di sini miss rate-nya akan menjadi lebih turun dan hits rate-nya menjadi lebih tinggi dikarenakan dari spatial locality ini. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada laporan akhir Praktikum eh, organisasi dan arsitektur komputer modul 5 ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.